Selamat pagi semuanya, selamat datang di pelajaran fisika. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu bab 2 elastisitas zat padat. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang modulus Young dan teman-temannya, maka pada hari ini kita akan membahas materi baru. Semoga kalian dapat menyimaknya dengan baik dan dengan teliti. Selamat belajar! Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu adalah hukum Hooke. Nah, apa itu hukum Hooke? Jadi, hukum Hooke di sini berbicara terkait jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, atau dalam simulasi ini gaya tariknya itu bisa digambarkan dengan massa yang digantung pada pegas. Maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Jika gayanya ditarik ke bawah, maka pegasnya juga akan bertambah panjang ke bawah. Seperti itu. Maka secara matematis dapat ditulis F-nya di sini adalah gaya tarik sama dengan K dikalikan delta X. Dengan K-nya ini adalah konstanta pegas. Dan delta X-nya adalah pertambahan panjang. Jadi misalnya mula-mula si pegasnya ini panjangnya itu adalah sebelum diberikan massa panjangnya adalah 2. Kemudian diberikan massa sebesar 5 kg mengalami pertambahan panjangnya menjadi 4 cm. Berarti pertambahan panjangnya adalah 4 dikurangi 2 atau panjang akhir dikurangi panjang mula-mula. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Hooke untuk susunan pegas. Yang akan kita bahas pertama yaitu susunan seri pegas atau susunan pegas yang disusun secara seri. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaan gambar. Ketika gambar yang pertama ini adalah 2 pegas yang disusun secara seri, namun belum diberikan suatu gaya atau belum diberikan suatu beban. Di sini jika suatu pegas disusun secara seri, maka gambarnya atau susunannya seperti ini. Seperti itu. Jadi dia nyambungnya ke bawah. Kemudian pegas tersebut ditambah sebuah atau ditarik dengan sebuah beban sehingga memiliki pertambahan panjang. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pegasnya menjadi lebih panjang. Oke, kita bahas satu-satu. Gaya tarik yang dialami tiap pegas sama besar. Jadi ketika pegas yang disusun secara seri ditarik dengan gaya sebesar F, maka gaya yang dialami pada pegas pertama besarnya sama dengan gaya yang dialami pegas kedua. Jadi jika gaya tarik yang dialami oleh kedua pegas ini besarnya sama. F1 sama dengan F2 sama dengan F. Pertambahan panjang pegas pengganti adalah total pertambahan panjang tiap-tiap pegas. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk pegas yang pertama ini memiliki pertambahan panjang. Ketika kondisi yang pertama sebelum digantung beban dengan kondisi kedua setelah digantung beban. Nah, ini merupakan pertambahan panjang pegas yang pertama.
pertama. Kemudian, untuk pegas yang kedua juga seperti itu. Nah, di sini kalian bisa mencari masing-masing pertambahan panjang untuk tiap-tiap pegas. Kemudian, untuk menentukan total pertambahan panjangnya, atau pertambahan panjang pegas pengganti, yaitu kalian harus menjumlahkan pertambahan panjang tiap-tiap pegas. Kemudian, besar tetapan pegas pengganti rangkaian seri, yaitu dapat kalian cari dengan mencari delta XS atau pertambahan panjang total dari penjumlahan pertambahan panjang tiap masing-masing pegas, di mana kita tahu bahwa tadi hukum Hooke yaitu F sama dengan K dikali delta X, maka delta X-nya di sini, kalian dapat menentukan delta X-nya di sini yaitu dengan rumus Fs per Ks. Ini berdasarkan persamaan hukum Hooke. Berarti F1 per K1 ditambah F2 per K2. Nah, kita tahu bahwa pada susunan pegas secara seri, itu gaya pegas yang pertama dengan gaya pegas kedua itu besarnya sama. Sehingga kalian bisa mencari nilai tetapan pegas pengganti rangkaian seri yaitu dengan rumus 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 dan seterusnya. Tergantung dengan jumlah pegasnya. Seperti itu. Ya, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu hukum Hooke untuk susunan pegas secara paralel. Nah, untuk susunan secara paralel itu berarti bentuknya adalah seperti ini susunannya. Jadi dia itu sejajar. Seperti itu. Kemudian digantungkan, kedua pegasnya ini digantungkan dengan satu beban. Atau di sini bisa kalian andaikan ini merupakan gaya tarik pegasnya. Nah, untuk susunan pegas secara paralel, gaya tarik pada pegas pengganti F ini sama dengan total gaya tarik pada tiap pegas. Jadi, gaya tarik si bebannya ini besarnya sama dengan gaya pegas yang pertama, yang dialami pegas pertama ditambah gaya yang dialami oleh pegas yang kedua. Jadi perbedaannya itu ya, kalau dengan seri tadi adalah F-nya sama dengan F1 sama dengan F2. Tapi kalau untuk yang paralel, ini F-nya adalah total dari gaya pada tiap pegas. Nah, sedangkan untuk mencari pertambahan panjang pegas pengganti sama besar dengan pertambahan panjang tiap-tiap pegas. Ya, secara logika bisa dibayangkan jika pegasnya susunannya adalah seperti ini atau disusun secara paralel, ketika digantungkan beban sebesar W, itu maka kedua pegas ini akan mengalami pertambahan panjangnya sama karena mereka disusunnya secara sejajar. Maka di sini ditulis delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Kemudian yang terakhir yaitu kalian dapat menentukan besarnya tetapan pegas pengganti rangkaian paralel yaitu dari persamaan Fp sama dengan F1 ditambah F2 F3. Ya kan? Berarti kalian ingat persamaan hukum Hooke yaitu F sama dengan K dikali delta X. Tinggal di sini kalian ubah persamaannya K dikali delta X semua.
Kemudian kita tahu bahwa delta X total ini sama dengan penjumlahan besar delta X ini untuk tiap pegas itu besarnya adalah sama. Berarti kalian dapat mencari konstanta tetapan pegasnya yaitu dengan cara menjumlahkan konstanta tiap-tiap pegas. Seperti itu. Kalau pegasnya ada 2, berarti ya konstanta pegas 1 ditambah konstanta pegas 2. Kalau misalnya nanti di sini ada pegas lagi, berarti ya tadi tinggal ditambah konstanta pegas yang ketiga. Seperti itu. Nah, adapun manfaat pegas dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kalian jumpai yaitu yang pertama sistem suspensi kendaraan bermotor untuk meredam kejutan. Jadi seperti per dalam setiap kendaraan bermotor itu ya. Kemudian yang kedua adalah pegas pada setir kemudi. Itu adalah contoh dari manfaat pegas dalam keseharian kalian. Ya, sekian materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas semangat belajarnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar, dan jangan lupa tetap bersyukur dengan apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian dapatkan pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya. Tuhan memberkati.